Kenapa? Kenapa? Sebelum pernah melihat kalimat yang gimana tadi? Jadi menurut Mbak, mhm, kalau habis mas pakai verb ing. Oh, pakai be. Oke, okay, good. Jadi menurut Mbak Anggun, Mbaknya nggak pernah lihat kata katanya selama ini belum pernah lihat kalimat itu menggunakan mas dengan kata kerja. Biasanya mas itu pakai be katanya. Lebih ke mana? Lebih gimana kalimatnya? Bisa buat contoh? Maksudnya mas itu tambah be itu gimana? Yang pernah Mbak ingat kalimatnya? Mhm. Iya, iya. You must be what? You must be who? You must be at home. Is that? You must be at home at 10 o'clock. Oke. Okay. Nah, oke, okay, ada yang mau kasih pendapat lagi atau ya sudah lah Miss, kita nggak mengerti begitu? So, oke, okay. Well, thank you for Mbak Anggun Miranti untuk Anggun Miranti dan juga Mbak Dewi Susanti. Sebenarnya jawaban dari Mbak Dewi Susanti itu sudah mendekati benar, sudah hampir benar. Dan itu kata kerja sleep itu memang tunya harus dibuang. Kenapa? Sebenarnya jawabannya ada di slide yang sudah saya buat. Kan tadi saya sudah bilang, saya sudah jelaskan, have or has to atau have got to atau must itu selalu digabungkan atau digunakan dengan verb one, kata kerja pertama. Nah, kata kerja pertama kan nggak pakai to. Kalau kata kerja yang pakai to itu namanya to infinitive. Iya. Nah, jadi kalau kata kerja pertama, ya dia kata kerja without to. Makanya to-nya harus dibuang. Ngerti Mbak Dewi? Oke. Mbak Sulinda, halo? Oh, belum bisa gabung ya. Oke. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan tadi kalimat yang atau contoh yang dibuat sama si Mbak Anggun, Mas itu biasanya ditambah B katanya tadi gitu. Nah, itu ada di pattern yang berikutnya. Saya ada buat di slide juga. Have or has to or have got to of mas biasanya digabungkan atau digunakan dengan be ketika. So we use be uh, with must when we want to say something that it related with noun, adjective or adverb. Nah, jadi must itu atau have to itu ditambahkan be ketika kata yang ingin kita gunakan atau kalimat yang ingin kita sebutkan atau tuliskan itu dia berkaitan dengan kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Jadi bukan kata kerja. Nah, tadi contohnya Mbak Anggun adalah you must be at home at 10 o'clock. Di situ ada nggak kata kerja di contoh kalimat Mbak Anggun? Nggak ada ya? Yakin? Yakin nggak ada kata kerjanya? Nah, nah, nah ingat ketika di dalam kalimat itu kita tidak menggunakan kata kerja, maka selalu ada kata bantu yaitu be atau to be. Ingat kan?
Nah, itu beda lagi. Itu ada yang pakai to be dalam bentuk pasif, tapi di sini case-nya beda. Ini karena kalimat itu dia tidak menggunakan kata kerja, dia menggunakan noun, ya, dia tidak menggunakan kata kerja. Jadi dia harus ada yang bantu. Maka ditambahkan be. Nah, be di sini bisa berfungsi jadi seperti kata kerja gitu. Karena kan dia tadi digabungkan atau digunakan dengan noun, adjective dan adverb. Nah, must ini tidak bisa langsung digabungkan dengan noun. Jadi kita tidak bisa membuat kalimat you must at home, you must at home, you must be at home. Harus ada kata be dulu. Bisa paham? Halo, yang lain? Oke, jadi ingat, must itu selalu digabungkan atau digunakan dengan kata kerja pertama. Kalau memang kita menggunakan kata kerja, oke? Without to, bukan kata kerja pakai to. Oke. Nah, kalau dia ingin digunakan dengan noun, adjective atau adverb, ingat harus ditambahkan be sebelum kata bendanya, kata sifatnya atau kata keterangannya. Jadi you must be at home, bukan you must at home. Ingat, be-nya harus disisipkan di antara kata must dengan kata keterangannya, baik itu kata benda, kata adjektif atau kata keterangan. Oke? Halo, halo Taiwan. Halo, semuanya menghilang ke Gara Typhoon. Soalnya tidak ada yang merespon. Sepertinya tertelan oleh typhoon sinyalnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk bagian ini. Oke. Mbak Etik udah bisa bergabung? Halo. Oke. Tadi dengar apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas di slide ini? Oke, ada pertanyaan? No? Oke, Mbak yang lain? Mbak Sunarmi, Mbak Zela, halo. Halo Mbak Zela, Mbak Zela yang nggak bisa ini ya? Oh, ada ternyata. Saya kira ini, saya tertelan typhoon juga, jadi sinyalnya nggak dengar. Ada pertanyaan Mbak di slide ini atau paham tadi yang kita diskusikan? Halo Mbak Zela, paham? Maksudnya ianya ini paham atau iya nggak paham? Soalnya kan yang saya tanyakan tadi ini paham atau enggak Mbak? Jawabnya iya Miss. Jadi jawabannya ambigu, iya paham atau iya nggak paham ya kan? So, oke, terima kasih untuk Mbak Zela, katanya sudah paham. Jadi bisa kita lanjut. Can we go to next slide? Oke, oke. Nah, eh, ada yang biasa juga digunakan di dalam percakapan atau commonly used in speaking, yaitu have got to and then had better. Nah, ini ada dua fungsinya. There are two functions of this word. The first one, have got to, is for obligation, yaitu untuk kewajiban. Whereas the had better itu biasa digunakan for advice, untuk saran. Nah, di dalam contoh bisa kita lihat, you've got to be careful with a dog. Kamu harus berhati-hati dengan anjing.
ya kan? Ini merupakan suatu kewajiban kan? Kita memang harus berhati-hati dengan anjing, ya kan? Ya kah? Perlukah kita berhati-hati dengan anjing? Iya, benar, apalagi kalau kenapa? Halo? Iya, benar. Kalau anjingnya galak, apalagi anjing gila, ya kan? Nah, nah ada juga head better, yaitu yang digunakan untuk menyarankan atau untuk menasihati. Nah, seperti contoh, you'd better get enough sleep. Kamu seharusnya cukup tidur itu cukup waktunya gitu. Jadi jangan kurang jam tidurnya supaya mungkin ya tidak cepat lelah, tidak jatuh sakit begitu. Contoh yang berikutnya juga ada I would better go. I mustn't miss this flight. Saya harus pergi nih gitu. Karena kalau enggak saya akan ketinggalan penerbangan ini. Jadi itu saran to advise someone to go, whereas that he will miss his flight. Oke, okay? Nah untuk yang dua kata ini atau dua phrase ini, have got to and then had better, ini ingat biasa digunakan dalam speaking. Jadi dia jarang digunakan dalam writing. Untuk writing tadi yang mana yang sering digunakan? Yang sudah saya mention? Yang mana? Sama apa? Must sama have to. Oke. Okay. Nah, ingat, must dan have to itu commonly used in writing, but have got to and then had better is usually used in speaking. Okay? Okay. Are we clear here? Is this clear? Okay. Okay. Let's see the next slide. Nah, the positive forms of must and have to are very similar in meaning, but the negative forms are completely different. Nah, katanya di sini must dan have to itu kalau dalam bentuk positif, maksudnya kalimatnya atau formnya artinya hampir mirip. Itu. Hanya bedanya di mana tadi must dan have to? Iya, personal opinion. Kalau have to, kalau have to kita melakukan karena memang itu sudah ada peraturan. Iya. Karena kalau kita nggak melakukan, ya mungkin ada sanksinya gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, tetapi kalau dia dalam negative forms itu meaningnya beda. Nah, coba kita lihat contoh. Kita lihat di buku kita halaman ada nggak ya di buku kita? Oh, oke. Okay. We don't have in our book. I took it actually from the other source. Saya ambil dari sumber lain. Nah, this is the example. You mustn't forget. Ada artinya di situ. Jangan lupa atau tidak boleh lupa. Dan contoh yang kedua, if you don't like it, you don't have to eat it. Artinya tidak ada kewajiban untuk memakannya. Jadi bisa kita makan, bisa enggak gitu. Tapi kalau you mustn't forget, you must not forget, itu enggak ada pilihan lain. Kita memang harus ingat, enggak boleh lupa gitu. Kita harus ingat. Tapi kalau kita menggunakan kata have to dalam bentuk negatif, seperti contoh di kalimat di slide, if you don't like it, you don't have to eat it. Kalau kamu nggak suka, ya kamu nggak harus makan itu. Jadi ada choice, ada pilihan. Kalau kamu mau makan ya terserah, kalau kamu nggak mau makan ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau must itu nggak ada pilihan lain di contoh kalimat kita itu, you mustn't forget, ya kamu memang harus ingat, kamu nggak bisa lupa gitu.
Karena kalau kamu lupa mungkin ada sanksinya gitu. Jadi it's like obligation, kewajiban, harus memang kamu ingat gitu. Mungkin ini tentang uh, ulang tahun teman, mungkin kita nggak tahu. Tapi di sini fokusnya itu adalah kata must dan have to. Penggunaannya itu bagaimana? Oke, okay? Ada mau ditanyakan dari dua contoh ini antara penggunaan must dan have to dalam bentuk negatif? Kenapa? Kayak oh, kenapa? Oh, you should. Oh, oke. Okay. Nah, kalau kalau should itu menyarankan. Kalau ini kan keharusan. Menyarankan dengan keharusan yang harus dilakukan itu beda, Mbak. Kalau menyarankan itu kan seperti saran, ya diterima silahkan, ya enggak gitu. Itu lebih lebih polite, maksudnya lebih kenapa? Ya lebih lebih sopan ya. Tapi kalau kalau must dan have to itu memang tingkatan itu lebih ke kamu harus mengerjakan itu misalkan gitu. Itu beda dengan you should do that. Kamu iya benar. Jadi dia lebih kayak ke tingkat ketegasan itu lebih tinggi kalau must and have to. Iya, tapi kalau should, iya kalau should itu kita seperti memberikan saran. Jadi ya mau dikerjakan silahkan, mau tidak juga enggak gitu loh. Oke. Okay? Nah, saya beri satu contoh, misalkan kalau ada tanda tulisan larangan, biasa kan ada no smoking area ya kan? Pernah nggak lihat? Pernah nggak lihat no smoking area? Nah, kalau di no smoking area kira-kira bisa nggak kita merokok? Kenapa nggak bisa merokok? Iya, ada larangan tapi kan seperti ini juga you don't have to eat it atau gimana? No smoking. Oh gitu. Jadi kalau ada smoking area, orang bisa nggak merokok? Kenapa kenapa bisa nggak merokok? Kan itu smoking area. Nah, kalau dari perbedaannya untuk penggunaan must dan have to ini di sini lebih kelihatan bedanya di antara non smoking area and smoking area. Kalau di non smoking area, you must not smoke. Kamu tidak boleh merokok atau kamu tidak seharusnya merokok. Jadi nggak ada pilihan. Memang kita nggak bisa merokok, gitu kan? Mau kita itu pengen ngerokok, udah kita misalkan pengen banget ngerokok, tapi kita nggak bisa karena nggak ada pilihan. You mustn't smoke in non smoking area. Jadi kita pakai kata must, yaitu must not, mustn't. Nah, tapi seperti tadi kita diskusikan, smoking area, you don't have to smoke. Bisa lihat bedanya, kalau di smoking area you don't have to smoke, but if you want to smoke, ya do it. Maksudnya kalau kamu mau merokok ya silahkan, kalau kamu nggak mau merokok juga ya it's okay. Jadi ada pilihan, kamu mau merokok atau tidak merokok, it depends on you. Itu terserah kamu gitu. Bisa lihat bedanya? Halo, udah bisa paham di sini penggunaan must not and then don't have to? Oke. Okay. Kalau sudah bisa, nanti kalau kita ada waktu di akhir kelas saya mau tanya
satu atau dua orang. Okay. Nah, so let's see now the next slide. Now, we also use have to for an obligation that we do often. Nah, katanya di buku kita di sini have to itu juga bisa kita gunakan untuk suatu kewajiban atau keharusan yang sering atau yang selalu dilakukan. Itu ada di page 5.3, ada di halaman 5.3, bisa dibuka bukunya. Can you see the example? My mother. Okay. Mbak siapa yang belum baca tadi? Ada yang mau baca contohnya? Oke. Oke. And then yeah, so the activity that uh, that mother has to do every day is to pick up the little brother, right? And then how's about the second sentence? What? Yes, do the housework. Yes. The third sentence? Yes, fill the gas. Ya. Jadi di sini ada 3 kegiatan atau 3 keharusan atau kewajiban yang dikerjakan berulang-ulang atau rutin. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini dikerjakan dengan rutin? Bagaimana kita tahu kalau pekerjaan ini dilakukan dengan rutin? Ada nggak time signal-nya situ? Ada nggak ini? Apa? Oke, always. Regularly. Yeah, so from those signal dari kata-kata itu always, often, regularly itu menunjukkan bahwa kegiatan yang dikerjakan atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh para subjek di kalimat ini ya adalah kegiatan yang memang rutin dilakukan. Dan itu bisa kita gunakan dengan menggunakan kata have to atau has to. Oke? Jelas? Bagaimana yang lain gimana? Jelas? Halo? Okay. Nah, so before we go to the unit 2, I would like to ask you to open page 5.4. Okay, there is ada situ latihan 1. Okay, now please don't open your book. I know there is answer in your book, but let's try to be honest. Let's try to cooperate. Mari kita coba jujur. Mari coba kita kerjasama. Ini untuk latihan saja. Jangan dibuka jawaban yang ada di buku dulu. Saya percaya dengan mbak-mbak semua. Jadi tolong dikerjakan latihan 1. Hanya nomor 1. Saya pilih nomornya ya. 1, 4, 7, 10,
dan 8. Hanya 5 saja. Oke, 5 orang pertama saya kasih 1, 4, 7, 8, 10. Okay. Okay, I think 2 minutes, or yeah, around 2 minutes, it's okay. Once you finish, you can say your name and then answer, okay? And please don't open your book for looking the answer, okay? Okay, say your name. Sulinda Minasari, okay? Mm-hmm. Why you has to? Why you choose? Yes. Why? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So why we change has to become must? Kenapa kita nggak bisa ganti has to ke bentuk must? Lebih cocok aja miss gitu. Jadi jadi kita mau milih antara must dan have to dari tingkat kesopanan ya mbak. Oke. Okay. Well, eh, kita keep dulu jawabannya ya mbak. Oke, okay, number 4. Oke, okay, say your name. Sunarmi. Oke. Okay. Mm-hmm. Yes. Kenapa? Mm-hmm. Maksudnya kewajiban atau keharusan yang sering gimana? Ah, oke. Okay. Kenapa dia why you choose have to instead of has to? Some student or some students? Yeah, what is it called in English? Kalau lebih dari satu? No, I'm yes, plural. Okay, good. Uh, Number 7. Okay. Okay. Okay, go ahead, Mbak Etik. Halo, Mbak Etik. Suaranya nggak ke. Yeah, sometimes it's like. Yeah, halo. Okay, halo. Yes. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Some judges. Okay. Mm-hmm.